Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mulai hari kita dengan menyembahan dan mendengarkan firman-Nya. Bapa, pegang tanganku, aku saat teduh bersamamu, dekap aku dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altarmu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hatimu.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Salam dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, kita baru saja melewati perayaan Hari Pentakosta. 10 hari doa sudah kita lalui dan Roh Kudus kita percaya sudah diberikan untuk setiap kita. Nah, saudara, izinkan saya hari ini bertanya satu pertanyaan kepada Bapak Ibu sekalian. Apakah Bapak Ibu Saudara pernah membayangkan memiliki satu kuasa yang sangat besar? Lalu kira-kira apa yang akan Bapak Ibu Saudara lakukan dengan kuasa tersebut? Saudara, biasanya orang itu kalau memiliki kuasa atau memiliki power, dia akan begitu sangat percaya diri sekali. Nah saudara, sekarang pertanyaannya, pernahkah Bapak Ibu Saudara sekalian berpikir bahwa ternyata kita ini memiliki kuasa yang menakjubkan dari Roh Kudus? Mari saudara, pagi ini saya ajak kita membuka firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang ke-8. Sekali lagi kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, di firman Tuhan yang baru saja kita bacakan ini dikatakan bahwa ketika Yesus hendak terangkat ke sorga, Yesus pada waktu itu berkata kepada murid-murid bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kuasa itu memang bukan, dalam tanda kutip ya, memang bukan dari sononya sudah ada pada diri murid-murid. Tetapi kuasa itu ada, garis bawahi ya, kuasa itu ada ketika Roh Kudus turun ke atas mereka. Berarti sederhananya bahwa kalau Roh Kudus tidak turun, artinya mereka tidak akan pernah mempunyai kuasa itu. Lalu saudara, sekarang pertanyaannya, kuasa apa sebenarnya yang Tuhan berikan ini? Kuasa untuk menjadi saksinya. Kuasa untuk menjadi saksi Kristus di seluruh muka bumi ini. Saudara, panggilan untuk bersaksi ini diberikan kepada orang-orang yang biasa saja. Orang-orang yang pernah gagal dalam kehidupan mereka. Murid-murid ini bukan orang-orang yang spesial Bapak Ibu Saudara. Mereka juga orang-orang biasa sama seperti kita. Tidak ada jaminan bahwa kesaksian mereka mungkin akan langsung berhasil. Karena mengingat dulunya ketika dalam perjalanan pelayanan mereka bersama dengan Tuhan Yesus, mereka pernah gagal. Contohnya saja Petrus. Saudara tahu kisah Petrus? Petrus ini adalah seseorang yang pernah gagal karena dia pernah menyangkali Tuhan Yesus. Nah sekarang bagaimana mungkin dia akan menjadi saksi Kristus? Bagaimana mungkin dia akan menceritakan tentang Kristus di tengah dunia ini? Rasanya itu adalah hal yang sangat-sangat mustahil sekali. Tapi saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Roh Kudus itulah yang bekerja dan mengefektifkan kesaksian-kesaksian para murid-murid ini. Saudara, Roh Kudus itu bukan suatu energi, tetapi Roh Kudus adalah sesosok pribadi. Saudara, Roh Kudus juga bukan apa, tetapi siapa. Roh Kudus adalah Allah yang kekuatannya tidak terbatas. Maka kuasa Roh Kudus itulah yang memampukan para murid yang adalah orang yang biasa-biasa saja ini untuk melakukan hal-hal yang sangat luar biasa. Saudara, saat Roh Kudus turun, murid-murid bisa berbicara dalam bahasa-bahasa asing, sehingga itu membuat orang-orang di sekeliling mereka pun terheran-heran. Mereka tercengang-cengang dan bertanya, kenapa kok bisa begitu? Mereka ini adalah orang-orang Galilea, kenapa mereka bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain? Bahkan pada waktu itu saudara, Petrus yang tadinya dia menyangkali Yesus, sekarang dia berani berdiri untuk berkhotbah dengan penuh keyakinan. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, waktu Petrus berkhotbah pertama kali ada 3.000 orang yang bertobat. Bahkan pada waktu itu jemaat-jemaat berkumpul dan mereka bersehati. Mereka saling menopang, yang kuat menolong yang lemah. Bahkan saudara, Petrus sekalipun dia ditangkap karena pemberitaan Injil, tapi sekarang dia tidak pernah menyangkali Yesus lagi, tapi dia semakin teguh di dalam imannya. Saudara, semua peristiwa-peristiwa ini terjadi karena kekuatan yang sungguh-sungguh spesial yang diturunkan dari Roh Kudus. Nah saudara, sebagai pengikut Kristus,
sesungguhnya kita juga diberikan kuasa ini. Kita juga diberikan kuasa dari Allah Roh Kudus. Kita adalah orang-orang biasa sama seperti murid-murid yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Kita pun adalah orang-orang yang sama-sama tidak punya kekuatan spesial dalam diri kita. Tetapi kita akan memiliki itu ketika Roh Kudus turun dalam hidup kita. Dan kita yang adalah orang-orang biasa ini akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Kuncinya kehadiran Roh Kudus itulah yang harus menjadi hal yang paling mendasar dalam hidup kita. Karena tanpa Roh Kudus, saudara, kita pasti tidak akan pernah punya pemikiran atau bahkan gairah untuk bersaksi tentang Kristus. Karena memang tidak bisa dipungkiri ya, zaman sekarang ini berbicara soal memberi kesaksian itu rasa-rasanya adalah hal yang sangat tidak mengenakan bagi sebagian besar orang. Orang-orang rasanya kok begitu takut ketika disuruh untuk bersaksi pada zaman sekarang. Tetapi ingatlah saudara bahwa kita memiliki kuasa yang berasal dari Roh Kudus. Dan kuasa Roh Kudus itulah yang akan memampukan kita, memampukan saya dan Bapak Ibu Saudara untuk bersaksi tentang Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, kalau kita memperhatikan bagian kedua dari ayat yang kita bacakan hari ini, di situ dikatakan, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, ini berbicara soal teritorial begitu ya. Kuasa Roh Kudus memampukan para murid-murid ini untuk menjangkau daerah-daerah bahkan sampai ke ujung bumi. Jadi bukan hanya terpatok pada satu tempat saja, tidak pula hanya di area lokal itu saja, tetapi secara universal Roh Kudus akan bekerja lewat kehidupan para murid-murid ini. Roh Kudus, saudara, zaman sekarang pun bekerja bukan hanya di dalam gereja saja, tetapi sampai ke wilayah-wilayah yang tidak terbatas. Jadi Roh Kudus ini bukan hanya soal jarak. Roh Kudus pun berbicara soal waktu. Saudara ingat, pemberitaan Injil tentang Kristus ini sudah dimulai sejak abad pertama dan sampai ke era digital zaman sekarang ini. Dan sesungguhnya kesaksian tentang Kristus itu tidak lekang oleh waktu. Jadi saudara, jika tidak ada area yang tidak bisa dijangkau oleh Roh Kudus, maka sesungguhnya tidak ada area juga dalam hidup kita ini yang tidak bisa menjadi tempat untuk kita bersaksi tentang Kristus. Baik mungkin dalam pekerjaan Bapak Ibu Saudara, dalam usaha, dalam bisnis yang saudara lakukan hari-hari ini, atau mungkin di lingkungan tempat tinggal saudara, di lingkungan keluarga saudara, di komunitas-komunitas yang saudara ikuti di sana, mungkin di tempat-tempat arisan para ibu-ibu, di sekolah-sekolah anak-anak kita, ketika kita mengantar anak-anak kita ke sekolah, atau di mana saja, atau mungkin kita mengikuti reuni sekolah kita. Saudara, semuanya itu adalah ladang untuk kita bisa bersaksi tentang Tuhan kita, Kristus Yesus. Bahkan saudara, jangkauan kita pun di era digital sekarang ini sesungguhnya sangat luas sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Karena dunia ini sesungguhnya ada di gawai kita ya. Maka mari jangan membagikan hal-hal yang merupakan kesusahan, atau jangan membagikan keluh kesah kita. Jangan pula menggosipi orang atau menjelek-jelekan orang di media sosial kita ya. Zaman sekarang dunia ada di gawai kita karena dunia media sosial ini terbuka secara lebar sekali. Dan sesungguhnya di sana pun kita bisa memberitakan Injil tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab saudara, kalau kita hanya membagikan hal-hal keluh kesah, hanya membagikan kesusahan, atau kita menggosipi, menjelekan orang, sesungguhnya dunia tidak akan pernah melihat Kristus dalam hidup kita. Maka mari mulai hari ini, oleh pertolongan kuasa Roh Kudus, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kapanpun itu, percaya Roh Kudus menyertai kita untuk melakukan tugas yang Tuhan berikan kepada setiap kita, yaitu menjadi saksinya, memberitakan Injil Kristus di tengah dunia ini. Saudara, selamat bersaksi. Roh Kudus menolong dan memampukan, bahkan menyertai semua kita. Mari tundukkan kepala dan kita sama-sama berdoa. Roh Kudus, tolong mampukan kami. Kami mau melakukan apa yang Tuhan beri dalam hidup kami, menjadi partnernya Tuhan, memberitakan Injil kebenaran di tengah dunia ini, menjadi saksi Kristus, sehingga makin banyak orang yang mengenal Tuhan, yang tahu siapa Engkau Tuhan Yesus Kristus, dan dunia boleh menyaksikan, dunia boleh mengakui hanya satu-satunya juru selamat adalah Engkau.
Terima kasih Roh Kudus, tolong kami semua umat-umat Tuhan yang terus bersandar dan berharap kepada Tuhan. Kekuatan daripada Tuhan saja, bahkan sepanjang hari ini kami tinggal dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sumber kekuatan dan pertolongan kami berdoa. Haleluya. Amin.